apakah listriknya turun apa tidak. Oke, kita coba. Dengarkan sahabat. Nah sahabat, listrik turun. Hidupkan lagi. Oke. Ini dulu. Dan akan kita coba apakah listriknya jeglek ataukah tidak. Oke, kita tes. Sahabat, nah, listrik tidak jeglek seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ini saya diundang sama kawan saya yang memiliki keluhan. Katanya setiap menghidupkan mesin bor ini listrik selalu turun atau jeglek. Nah, sebetulnya ini masalah yang sangat gampang sekali kalau kita tahu ilmunya. Nah, kebetulan saya sudah mencoba keluhan seperti ini dulu ketika listrik saya masih 2 ampere. Tiap menghidupkan gerinda, mesin gerinda atau mesin las itu listrik selalu turun atau jeglek. Nah, kasus ini sama dengan kasus punya teman saya. Kata beliau, katanya setiap menghidupkan mesin bor ini yang ukurannya 400 watt ya, 400 watt, listrik selalu turun. Nah, gimana cara mengakalinya agar listrik tidak turun dan kita tidak harus susah-susah menambah daya? Nah, solusinya sangat gampang sekali sahabat. Ikut terus videonya. Jika sahabat mungkin ada kesamaan kasus seperti kasus punya teman saya ini. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mengakalinya agar listrik tidak jeglek. Jadi sahabat, kita akan menggunakan peralatan seperti ini. Ini kapasitor sahabat. Ini sebuah kapasitor. Ini sebagai alat untuk anti jegleknya ya. Ini sebetulnya untuk alat penghemat pun katanya ini bisa. Cuman yang jelas saya sudah mencoba alat ini untuk anti jeglek atau anti turun. Ini dengan alat kapasitor ini bisa. Dan tapi harus disesuaikan sahabat. Kalau untuk ukuran yang 400 ini, kita minimal menggunakan kapasitor yang 20 ampere pun cukup. Karena di sini saya dulu pernah membuat anti jeglek ini dengan 20 mikro ya, 20 mikro ininya ya. Coba ini kalau ini cuma 12 mikro ya. Tapi saya ada yang 20 mikronya, akan kita coba alatnya. Ingat sahabat, tidak asal kapasitor. Kita harus mengetahui ukurannya juga, harus sesuai gitu lah. Kalau ininya tinggi, mikronya pun harus tinggi. Jadi untuk mengangkat dari mesin bor ini kita membutuhkan 20 mikro pun sudah cukup. Ya. Ingat, ini untuk anti jeglek ya, bukan untuk penghemat daya. Kalau untuk penghemat daya itu lain lagi. Kita sekarang membuat video gimana caranya biar tidak jeglek. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Ini kalau dihidupkan listrik selalu turun atau jeglek ya. Mesin bor ini berdaya 400 watt ya, 400 watt ya. Oke, kita buktikan apakah turun ataukah enggak. Ini saya buktikan ya. Ini tanpa rekayasa sahabat. Ini akan saya coba apakah listriknya turun apa tidak. Oke, kita coba. Dengarkan sahabat. Nah sahabat, listrik turun. Hidupkan lagi. Oke. Listrik mesin bor ini ketika dihidupkan kWh turun. Ini sebelum memakai kapasitor. Nah, sekarang akan kita coba menggunakan kapasitor. Apakah masih jeglek atau turun ataukah tidak? Mari kita buktikan. Baik sahabat, kita akan mencobanya. Setelah memakai kapasitor, setelah kita memasang kapasitor ini, apakah si bor ini ketika dihidupkan apakah akan jeglek ataukah tidak? Kita buktikan. Colokin dulu dan akan kita coba apakah listriknya jeglek ataukah tidak. Oke, kita tes. Sahabat, nah, listrik tidak jeglek seperti tadi. Berarti alat ini memang bisa untuk mengatasi listrik yang memang wattnya kecil. Biasanya kalau yang kecil itu ya biasa jeglek itu yang 450 ya, yang 2 ampere. Bagaimana
Gimana cara memasang kapasitornya yang benar? Ini, kita ambil colokan ini, colokan listrik ini, kita buka. Nah, gimana cara menyambungnya? Kita buka salah satu kabel yang ada di colokan sini, kita tarik. Nah, salah satu kabel yang dari colokan listrik ini kita sambung ke kapasitor. Nah, kayak seperti ini sahabat, kita sambung ke kapasitor. Nah, yang dari kabel satunya kan langsung ke colokan nih yang dari listriknya, ya ini. Nah, yang kabel kapasitor satunya masuk ke colokan gitu. Nah, jadi tujuannya apa sahabat? Seandainya alat ini tidak terpakai, nantinya tidak memakan arus gitu. Jadi sewaktu-waktu kepakai baru kena arus, tapi setelah tidak dipakai dia arusnya akan mati karena secara otomatis dia itu memutuskan ya. Beda dengan cara langsung memasang ke colokan. Oke, kita akan masukkan ke lubangnya dulu. Kita kencangkan. Nah, seperti ini sahabat. Seperti ini. Jadi yang saya ulangi, yang satu kabel kapasitor ini masuk ke colokan listrik ya, kabel ini kabel listrik satu nih. Yang kabel kapasitor satunya dipasang ke colokan ini. Oke ya, nampak apa sahabat ya? Nah, setelah itu kita tutup. Kita kencangkan dulu ya. Kita kencangkan dulu. Selanjutnya kita tutup. Nah, ini sebetulnya udah jadi. Cuma untuk keamanan kita pasang bautnya dulu. Biar nanti ketika kita mencolokkan bor tadi tidak terangkat. Nah, gitu. Kita pasang dulu biar aman ya. Oke. Si babong datang di wae. Mana ya? Skip. Orang bagus. Gampang dong. Oke, kita kencangkan nih sahabat. Nah, ini alat ini sudah jadi.